sekalian, hari ini kita berjumpa lagi. Ya, ada tatap muka lagi dengan saya, Ibu Ella, dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, sebelum kita memulai belajar hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, siapa yang pimpin baca doa? Siapa? Oh ya, ketua kelas siapa? Bagus ya. Bagus, silakan kita berdoa sama-sama. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Hari ini tolong dilihat sebelah temannya, sebelah kanan kirinya ada yang tidak masuk. Coba tolong lihat, ada yang tidak hadir. Ya, hadir semuanya. Hadir semuanya, yang perempuan hadir. Yang laki-laki hadir semua. Hadir ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu ingin tanyakan, siapa yang masih ingat materi minggu lalu Ibu menyampaikan tentang apa? Ya Bu. Siapa ya? Itu yang belakang siapa nak? Afgan Raditya. Afgan Raditya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Apa? Masa peradaban bangsa Arab sebelum Islam, mereka dikatakan jahiliyah karena mereka menyembah berhala, yaitu berhalanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Oh bagus. Iya. Jadi masih ingat semuanya, bukan hanya ini aja, semuanya ingat ya? Jadi minggu lalu kita membahas tentang apa nak? Peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Mereka dikatakan jahiliyah, mereka dikatakan bodoh, bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka dikatakan bodoh karena bodoh apanya? Karena bodoh akhlaknya. Ya, mereka suka mabuk-mabukan, mereka suka berjudi, mengadu nasib, berbohong, berzina, dan lain sebagainya. Jadi, keberadaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam ke kota Mekah, mereka dikatakan jahiliyah. Ya. Perempuan-perempuan, anak perempuan dibunuh. Ya, mereka tidak menyukai. Ya, baik, tolong yang pojok tolong perhatikan. Ya, ya, baik ya. Nah, sebelum kita memulai materi yang ingin Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa ya? Tentang KD. Ya, KD materi hari ini yang ingin Ibu sampaikan yang pertama, satu, memahami misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Ya, tentang misinya ya yang ingin kita bahas, yang ingin kita pelajari hari ini. Yang kedua, menjelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengidentifikasi
Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik, kemudian tujuan kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Ya, jelas ya. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lalu sampai masa kini dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Selanjutnya, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Siap, hari ini kita belajar tentang sejarah Islam? Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas tentang misi dakwah Rasulullah SAW. Minggu lalu kita membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, minggu ini, hari ini membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Untuk lebih jelasnya, disaksikan ya film yang kita akan tayangkan. Tolong fokus dan tolong dipahami baik-baik ya. Baik. In the name of God, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the messenger of God, to Heraclius, the emperor of Byzantium, greetings to him who is the follower of righteous guidance. I bid you to hear the divine call. I am the messenger of God to the people. Accept Islam for your salvation. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod, out of the desert, crying about salvation?
sudah Ibu tayangkan film mengenai sejarah Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah. Dari film tersebut apa kira-kira yang kalian pahami? Kira-kira apa ya? Apa coba siapa yang berani? Ya silakan. Kehidupan bangsa Arab, tetapi di saat berdakwah Muhammad tidak ditolak oleh masyarakatnya dan hanya mendapatkan hinaan dan cacian saja. Wah, saat berdakwah. Ya betul. Ya tepuk tangan dong. Tadi Putri itu mengamati ya film yang telah Ibu sampaikan. Sedikit Ibu sampaikan mengenai film yang tadi Ibu tayangkan, bahwa pada saat itu Rasulullah itu menerima wahyu itu di usia 40 tahun di Gua Hira, ya di Gua Hira. Sedangkan misi Nabi Muhammad berdakwah itu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Apa kebiasaan yang mereka lakukan tadi? Apa? Menyembah berhala, Menyembah berhala. Apalagi? membunuh anak perempuan, Membunuh anak perempuan, mabuk-mabukan, main judi, berjudi, ya dan lain sebagainya. Keburukan yang biasa masyarakat Arab lakukan itu akan diberantas semuanya oleh Rasulullah. Tapi tidak diterima kehadiran Rasulullah pada saat itu. Ya, kemudian Rasulullah juga ingin memberantas akidah yang mereka pahami. Apa akidah mereka itu? Menyembah berhala. Iya, pada saat itu mereka menyembah berhala. Apa berhalanya? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan ada Hubal. Ya, kebiasaan mereka itu menyembah berhala akan diberantas habis oleh Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Kalau Nabi Muhammad mendapat cacian dan hinaan dan hinaan dari Arab. bangsa Arab. Iya, bisa dipahami semuanya? Baik ya. Itu ada pertanyaan lagi sebelum kita memasuki diskusi selanjutnya. Ada pertanyaan? Silakan dari siapa? Oh, saya Bu. Ya silakan. Apa ya yang membuat Rasulullah berhasil dalam berdakwah? Padahal kan banyak banyak tantangan dan rintangan yang ada pada saat itu. Oh ya, pertanyaannya apa sih kira-kira yang Rasulullah itu berhasil ya dalam berdakwah, sedangkan pada saat berdakwah hari itu itu Nabi Muhammad itu banyak sekali mendapat tantangan dan rintangan. Ya, siapa namanya? Muhammad. Ilham. Ya, baru kita tepuk tangan dan itu pertanyaannya ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa sih mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad itu kan berakhlak mulia? Oh iya, kenapa mereka tuh tidak mau menerima kehadiran Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu berakhlak mulia? Iya, siapa namanya? Roger. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, tepuk tangan juga dong. Harus kritis ya, Nak ya. Ya, kira-kira ada lagi yang ingin bertanya ya? Karena Di saat Nabi Muhammad berdakwah, apa saja tantangan dan rintangannya? oh ya, di saat Nabi Muhammad berdakwah, kira-kira apa sih tantangan dan rintangannya? Iya. Baik, dari 3 pertanyaan itu tolong dicatat ya, satu orangnya dicatat ya. Ya, nanti setelah dicatat, dari pertanyaan tersebut kita diskusikan bersama ya. Siap ya, kita diskusi ya. Baik, kita diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, jadi diskusinya Ibu bagi 3 kelompok ya. Ibu bagi 3 kelompok seperti biasa ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti hasil diskusinya ditulis di karton ya. Ada 3 kelompok, ada karton warna kuning, karton warna biru, dan
menangkap yang namanya rakyat semua. Coba ketua kelompoknya, silakan. Siapa ketua kelompoknya? Ya, silakan. Ya, ada lagi kelompok dua. Kelompok dua, Laude ya, kelompok dua ya. Ya. Kelompok tiga. Selanjutnya, Ibu minta ketua kelompoknya maju untuk memberikan presentasi hasil yang tadi kalian diskusikan secara bersama. Ya, kalau kelompok satu siapa ketuanya? Kalau maju silakan. Oh Putri, ya silakan. Kelompok dua. Ada kelompok tiganya? Ya silakan. Ya, tolong disimak baik-baik ya, tolong diperhatikan. Ya, coba tolong dipresentasikan dari kelompok satu siapa Rode. Oh ya, silakan Putri. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mempresentasikan dari kelompok satu, yaitu pertanyaannya adalah tantangan dan rintangan apa yang dihadapi Nabi Muhammad pada saat berdakwah. Yang pertama adalah satu, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua, penghinaan dan ancaman terhadap pengikut Rasulullah seperti Bilal, dijemur di tengah terik matahari dan sambil dilempar batu. Yang ketiga adalah bujukan harta dan wanita yang ditawarkan pada Rasulullah. Yang keempat, membujuk dan memprovokasi Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Iya, baik. Ya, terima kasih ya untuk kelompok satu ya. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, siapa? Rode ya. Ya, coba tolong dipresentasikan. Saya mempresentasikan pertanyaan yang saya berikan. Mengapa mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sedangkan Nabi itu berapa mulia? Jawabannya, satu, ketaatan akan kehilangan kekuasaan mereka tidak bisa membedakan antara Nabi dan kekuasaan. Dua, hilangnya status sosial pada umumnya mereka yaitu orang kafir Quraisy memiliki status sosial yang tinggi. Tiga, hilangnya perdagangan patung. Mata pencarian mereka membuat berhala dan kemudian diperdagangkan seperti berhala, mata, Uzza, Manat, dan Hubal. Iya, baik. Ya, terima kasih kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Johan dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan yang saya berikan. Apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam berdakwah? Padahal banyak sekali tantangan, rintangan pada saat itu, yaitu dikarenakan sifat sabar yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dan kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam dalam akidah yang benar dan kuat. Rasulullah tidak pernah ragu janji Allah dalam melindungi dakwahnya. Alam terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad
kesetaraan derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Iya, baik. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ya sebelum kita akhiri, Ibu akan sedikit memberikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Jadi kesimpulannya, metode dakwah Nabi Muhammad SAW, misinya yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Ya, yang pertama Nabi Muhammad mempunyai misinya adalah mengajarkan ketauhidan. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Ya. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat yang jahiliyah. Ya tadi sudah kita bahas kan di awal. Kemudian yang terakhir, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Tadi juga sudah kita bahas kan apa ya perilaku sebelum datangnya Islam ya. Baik anak-anakku sekalian, kini saatnya Ibu akan berikan kuis untuk kalian semua. Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Sudah siap semuanya? Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga dipahami ya. Ya, untuk selanjutnya, untuk minggu